Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini, sesuai dengan yang banyak kalian request, kita bakalan bahas seputar Pi Network atau dengan tikernya yaitu Pi. Namun, sebelum saya lanjut nih buat bahas Pi Network ini, teman-teman boleh banget bantu saya komen di kolom komentar di bawah. Karena sejujurnya saya agak bingung teman-teman buat update konten selanjutnya. Dimana banyak banget dari kalian yang request seputar pembahasan terkait modding, kemudian ada juga yang request terkait pembahasan seputar altcoin season, kemudian juga ya, ada berita terbaru ya, yang mana memang adanya pemangkasan tarif nih, atau perjanjian lebih tepatnya pengumuman ya, pemangkasan tarif antara dua negara yang sedang berperang tarif ya, yaitu Amerika Serikat dan China, dan itu memang news terbaru. Dan mungkin buat teman-teman yang mau saya bahas terkait hal tersebut, boleh juga nih komen di kolom komentar di bawah gitu, karena ya saya cukup bingung ya dari pembahasan tiga hal tersebut, mana menurut teman-teman yang mungkin kalian lebih tertarik gitu ya. Boleh banget bantu komen di kolom komentar di bawah, dan mungkin nanti yang paling banyak nih vote dari teman-teman atau pendapat dari teman-teman, misalkan bang bahas modding aja bang, atau bang bahas altcoin season aja bang, atau mungkin bang bahas makroekonomi terbaru aja bang. Nah, nanti yang paling banyak kalian request bakalan saya update secepatnya teman-teman. Dan oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan seputar Pi Network ini. Tapi ya tentu aja kayak biasa, disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Nah, di sini teman-teman per tanggal 12 Mei tahun 2025, Pi Network menempati posisi ke-14 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya dengan harga per video ini saya record di sekitar 1,50 US dollar gitu per koin. Kemudian di sini kalau kita coba lihat juga ya, buat Pi Network di sini kalau kita lihat dari chartnya, dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu project Pi Network ini apa mungkin ya, siapa tahu ada yang belum tahu, teman-teman boleh banget mampir ke video pembahasan saya yang awal-awal seputar Pi Network. Karena di situ saya jelasin secara lengkap seputar fundamentalnya, dan after that kalian boleh banget balik lagi ke video yang sekarang ini. Kemudian buat Pi Network ya kita bisa lihat ya hampir mirip seperti banyak atau kebanyakan altcoin lainnya, di mana memang Pi Network ini juga menguat sangat signifikan. Dan di sini kalau kita saksikan ya atau kita lihat di bagian sini, jadi terakhir kali saya bahas Pi Network, kalau nggak salah harganya atau range harganya masih di sekitaran harga-harga di sini, masih di bawah-bawah teman-teman. Dan di sini juga ada area yang sebelumnya juga sudah saya gambar, dan di sini masih cukup valid ya, yang mana pada saat itu area ini berperan sebagai demand zone ketika masih di sini, and then di breakdown, dan ketika di sini dia berperan jadi area supply atau resistance-nya, dan sampai akhirnya di breakout kembali nih di pergerakannya yang di sini. Dan by the time area ini di breakout, kalian bisa lihat kenaikan Pi Network sangat signifikan teman-teman, dan dia juga langsung breakout beberapa important area sebelumnya teman-teman. Yang mana dua important area di sini sebelumnya adalah supply area dan udah di breakout teman-teman. Yang mana kalian bisa lihat nih kenapa kelihatannya areanya cukup banyak, karena memang di sini Pi Network kenaikannya sangat signifikan ya, dan sebenarnya secara historical belum banyak nih memang untuk historical harga yang bisa dilihat gitu. Kemudian kalian bisa lihat di sini teman-teman, mungkin kita bahas satu-satu ya. Di resistance yang di sini pertama, kalian bisa lihat sebenarnya resistance ini itu juga berimpact loh pada Pi Network, yang mana kalian bisa lihat nih sempat ngekor teman-teman, sempat ada rejection yang terjadi di kala memang price actionnya menyentuh di area ini. Tapi kalian bisa lihat lagi di sini banyak sekali sentuhan yang terjadi untuk important area ini. Ya kalian bisa lihat sendiri lah ya berapa banyak sentuhannya, dan ternyata berhasil di breakout teman-teman. Dan oke, satu area berhasil di breakout nih setelah memang area yang di sini udah di breakout gitu. Kemudian ternyata Pi Network ini sangat signifikan buat kenaikannya, dia mampu breakout lagi dari important area yang di sini, yang mana important area ini kalian bisa lihat sendiri juga berapa banyak nih yang tertahan atau berapa banyak sentuhan di important areanya yang di sini teman-teman. Dan ternyata kalian bisa lihat lagi Pi Network baru terrejeksi ya, atau terkena rejection yang cukup signifikan ketika dia hit di resistance ya yang ada di atas ini, yang mana area ini juga memang merupakan resistance yang cukup kuat ya buat Pi Network. Ya kalian bisa nilai sendiri berapa banyak sentuhannya gitu di area ini. Dan ya kalian bisa lihat juga di sini, meskipun memang penurunannya sangat signifikan ya, kalian bisa lihat sendiri ini ekornya panjang banget teman-teman. Bahkan kalau kita ukur ekornya aja sekitar 7%, dan kalau kita ukur fullnya dari atas nih, dari ekor atas ke bawah, ini belasan persen teman-teman penurunannya. Tapi ada satu hal yang mungkin positif kalau teman-teman lihat, yang mana di sini dia ngekor panjang banget teman-teman, which is artinya ini Pi Network ada tekanan beli dari bawah sini yang sangat kuat gitu, sehingga mengangkat harganya ke atas ya, lebih kurang seperti itu. Jadi candle ini bisa juga kita gunakan nih untuk melihat psikologi pasar gitu. Itu artinya ketika ada ekor yang panjang seperti ini, itu kan artinya gini teman-teman, ada banyak buyers yang mungkin quote on quote memasang mungkin limit atau mungkin order mereka intinya di bawah sini atau di area supportnya di sini ya. Kan ketika dia di breakout jadi area support, dan ternyata kalian bisa lihat nih inilah mungkin yang
dinamakan fungsi dari technical analysis, yang mana kalian bisa lihat ketika dia turun ke area supportnya, ya kalian bisa lihat adanya pemantulan yang sangat signifikan gitu. Yang mana kalau kita lihat dari time frame 1 jamnya, nih di sini kalian mungkin bisa lebih jelas di time frame yang kecil. Nah, mungkin 15 menit lah ya biar lebih jelas. Nah, kalian bisa lihat nih di sini. Karena ini kan time frame 1 jamnya masih serupa ya. Dan kalau kita lihat di time frame 15 menit, kalian bisa lihat nih langsung ada pemantulan yang sangat signifikan gitu dari demand zone-nya yang ada di sini. Yang mana sebelumnya kan kita tahu nih, atau kita sama-sama tahu bahwasannya untuk areanya yang di sini teman-teman, ini adalah area supply atau resistance sebelumnya, dan setelah di breakout dia jadi area demand atau jadi area support teman-teman. Dan di sini ada beberapa hal atau beberapa skenario yang mungkin terjadi sama P Network ini, dan mungkin ini adalah hal yang paling teman-teman tunggu-tunggu ya. Dimana tentu sekali lagi saya disclaimer dulu bahwasannya ini based on POV saya, berdasarkan sudut pandang saya. Meskipun mungkin beberapa token-token sebelumnya teman-teman lihat dan ada yang ngikutin analisa saya dan berhasil cuan, ya congratulations teman-teman. Tapi saya ingetin, belum tentu nih ada orang yang 100% pasti tepat gitu. Mungkin aja ada keliru teman-teman. Maka dari itu kalian harus banget nih buat analisa mandiri juga gitu. So, yang pertama, buat skenario pertama kalau kita lihat ya penguatan yang seperti ini teman-teman, ini very significant momentum dan juga secara akumulasi buyer sepertinya sangat menguasai market ya, sangat signifikan. Dan I think dengan momentum yang seperti ini ya ada potensi nih sekali lagi buat P Network dalam jangka waktu dekat hingga menengah ya mungkin aja akan menguji lagi nih di area resistance yang ada di atas ini. Mengingat ya kalian bisa lihat sendiri teman-teman buat buying pressure-nya ternyata sangat signifikan ya. Dia baru turun sedikit and then langsung ekor sangat signifikan dan lanjut naik lagi gitu ya. Dan di sini apabila ya P Network ini berhasil breakout dari resistance yang di sini, mungkin teman-teman pada tanya targetnya yang realistis berapa? Simple teman-teman. Kita tinggal lihat aja buat resistance yang ada di atasnya lagi. Yang mana dari sudut pandang POV saya, resistance yang ada di atasnya lagi itu di sekitar segini teman-teman. Yang mana ini ada di range sekitaran harga psikologis ya atau resistance psikologisnya yaitu di sekitaran harga $2 teman-teman. Dekat-dekat $1,9 sampai ke $2 gitu ya. Jadi ini bisa menjadi resistance sekaligus angka psikologis yang realistis untuk dituju nih sebagai target dari P Network hanya jika atau apabila buat projection dari P Network ini berhasil breakout supply area yang di sini yang ada di sekitaran harga yang ada di pojok kanan. Kalian bisa lihat atau ya simpelnya di sekitar $1,65 lah ya teman-teman. Dan ini menjadi resistance ya saat ini gitu. Dan itu adalah posibilitas atau potensi yang pertama, dan untuk konfirmasinya ya jelas ya ada di supply area ini yang teman-teman juga sama-sama tahu harusnya gitu. Kemudian jika ternyata P Network ini terkena rejection atau terkena atau harus terkoleksi lah ya bahasanya, ya kita harus realistis, nggak ada satupun koin atau token yang bisa naik terus teman-teman. Pasti ada koreksinya atau ada momentum saat koreksinya. Ya I think jika P Network ini harus koreksi, ya mungkin salah satu yang harus kalian pantau atau yang wajib kalian pantau adalah demand zone-nya nih yang ada di sini. Dan kalian bisa lihat sendiri di pojok kanan harganya di kisaran berapa. Namun important area ini atau demand area ini sangat penting guna menunjang P Network ini. Yang mana kalian bisa lihat nih, sebelumnya kan ada tekanan beli nih yang menahan pergerakannya ketika turun. Ya kalau misalkan harus di testing lagi, ya kita lihat nih apakah memang di demand area ini ada nih tekanan beli yang juga signifikan seperti ini untuk mengangkat kembali harga P Network. Lebih kurang seperti itu untuk skenario yang cukup bearish buat P Network apabila memang dia harus terkoreksi hingga ke demand zone ini. Ditambah dengan memang kalian bisa lihat sendiri nih buat stokastik RSI ya. Di sini udah mulai menunjukkan area overbought atau jenuh beli teman-teman. Dan ya lebih kurang seperti itu. Namun kalau misalkan teman-teman tanya skenario yang cukup bearish dari P Network, ya mungkin aja nih teman-teman. Untuk skenario terburuknya adalah P Network bisa aja nih kalau misalkan terkoreksi signifikan atau ada selling pressure yang sangat signifikan, dan hanya jika dia berhasil breakout dari demand area ini, ya ada potensi dia bisa aja kembali ke demand areanya yang ada di bawah sini teman-teman, di sekitaran range $1,2 ya. Dan most likely ya kalau dari sudut pandang saya dengan momentum yang seperti ini ya I think so far atau dalam jangka waktu dekat hingga menengah mungkin aja P Network bakal bermain dulu nih di antara range supply area ini atau demand area ini sampai salah satunya berhasil di breakout, and then ya tadi saya udah jelasin ya buat skenario nya jika supply area ini di breakout ya maka blue sky ahead buat P Network ya ada potensi ya dia bisa mengincar target supply area di atasnya yang mana dalam jangka waktu menengah hingga jangka waktu long term-nya gitu atau dalam jangka waktu panjangnya ya ada potensi nih ini menjadi target yang realistis buat dituju. Tapi ya sebaliknya kalau ternyata dia breakdown atau break dari demand area ini ya justru ada potensi buat pelemahan harga kembali terjadi dan ada potensi dia terkoreksi nih ke demand areanya yang ada di bawah sini lebih kurang teman-teman untuk target yang realistis. Tapi so far kalau teman-teman tanya saya dari POV saya ini
mau dibilang bearish seperti apa teman-teman, ini sangat bullish teman-teman buat Pi Network, dan mungkin juga berbagai altcoin lainnya juga kebanyakan cukup bullish ya. Momentum yang sangat besar tentu ini mengindikasikan market sedang dikuasai buyers. So buat teman-teman yang mungkin hendak bertransaksi di koin yang sedang volatile seperti ini, harapannya hati-hati. Dan mungkin buat teman-teman yang udah serok atau udah quote on quote akumulasi dari bawah, ya congratulations lah ya buat profitnya gitu. Tapi sekali lagi ini bukan saran jual beli sama sekali, dan harapannya teman-teman always do your own research teman-teman, atau due diligence juga gitu. Dan oke, di sini kalau kita lihat dari segi analytic, nah buat Pi Network ya, so far di bulan Februari kita dapat return yang sangat positif di sini 200%-an. Kemudian di bulan Maret dan bulan April ini minus, tapi so far kita bisa lihat ya, di Q1 ini returnnya cukup positif buat Pi Network sekitar 8%-an, ya at least positif lah ya. Kemudian ternyata di kuartal 2 teman-teman, meskipun bulan April negatif, tapi bulan Mei-nya teman-teman di saat-saat ini ya kalian bisa lihat returnnya very positif buat Pi Network, dan itu menjadikan return di kuartal 2 Pi Network ini langsung meledak ke 110% teman-teman. So ya congratulations lah ya buat teman-teman yang mungkin punya Pi Network atau punya barangnya dan mungkin udah merasakan cuan dari Pi Network ini. Harapannya teman-teman juga jangan cuman nonton analisa saya aja, kalian juga harus analisa mandiri juga supaya teman-teman tahu nih untuk kapan harus take profit, kemudian kapan harus akumulasi dan lain-lain gitu. Dan ya harapannya portfolio management kalian juga ditata dengan baik ya. Dan di sini so far Pi Network kita belum banyak data seputar historical return-nya, dan ini juga Q1 dan Q2 pertama dari Pi Network. So mari kita lihat mungkin di bulan Mei ini, karena kan masih setengah perjalanan ya, masih di tanggal 12 Mei tahun 2025. Masih ada sekitar 18 harian lagi lah ya untuk bulan Mei. Ya mari kita lihat apakah return-nya akan meningkat dari saat ini atau justru bakalan koreksi nih dari segi return-nya gitu, atau berkurang menjadi lebih kecil dari segi return-nya. Dan mungkin di bulan Juni ke depan gimana nih seputar Pi Network, apakah bakalan melanjutkan tren positifnya seperti di bulan Mei ini, atau justru bakalan flop atau terkoreksi karena memang harganya mungkin udah ketinggian, atau pelaku pasar menganggap harganya udah over dan mungkin pada take profit dan lain-lain, kita nggak pernah tahu. Tapi gimana menurut pendapat teman-teman seputar Pi Network ini? Apakah kalian masih tertarik atau justru menurut kalian udah sama sekali nggak menarik? Boleh komen di kolom komen di bawah. Dan juga satu lagi ya teman-teman, kalian jangan lupa apa yang saya katakan di awal tadi. Teman-teman boleh bantu komen kalian lebih tertarik buat pembahasan yang mana, apakah seputar modding, atau mungkin seputar meme coin lain, atau mungkin seputar koin-koin favorit kalian yang lain, atau mungkin seputar makroekonomi yang saat ini sedang happening, atau mungkin seputar alt season. Boleh komen di kolom komen di bawah. Dan kalau banyak yang tertarik, semakin banyak yang request, bakalan saya usahakan buat bahas cepatnya. Dan itu aja, thank you, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.